Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada pelajaran fisika online. Kali ini topik kita adalah tentang gerak parabola. Ini ditujukan untuk kelas 10. Gerak parabola itu contohnya misalnya pada sepak bola ya, ketika bola itu ditendang oleh pemainnya, maka bola itu akan melayang di udara kemudian turun lagi. Nah, itu lintasannya kita sebut dengan lintasan parabola. Contoh lain misalnya pada suatu ketinggian kita melempar suatu benda, ya dilempar mendatar gitu. Nah kemudian bola itu akan bergerak maju tetapi juga akan bergerak turun. Nah lintasannya juga akan melengkung. Jadi itu juga termasuk gerak parabola. Ciri dari lintasan parabola adalah melengkung seperti ini. Ada 3 macam bentuk ya. Yang pertama seperti gambar yang ini. Jadi ini lintasannya melengkung murni ya. Ini posisi akhirnya adalah sejajar dengan posisi awalnya. Kemudian ada juga lintasan parabola yang bentuknya adalah setengah dari gerak parabola yang penuh seperti ini. Jadi ini dari posisi mendatar, kemudian dilempar horizontal, tapi dia akan bergerak turun dengan lintasan melengkung seperti ini. Ini juga disebut dengan gerak parabola. Juga misalnya dari posisi bawah sampai ke puncak seperti ini. Ini juga melengkung, ini adalah lintasan yang termasuk juga lintasan berbentuk parabola. Ya, jadi kita akan pelajari 3 macam bentuk lintasan ini nanti. Nah, bagaimana terjadinya gerak parabola ini? Jadi gerak parabola ini terjadi ketika sebuah benda itu melakukan 2 macam jenis gerak yang saling tegak lurus dalam waktu yang sama atau dalam satu waktu. Ya, jadi contohnya di sini ada benda yang melakukan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam waktu yang sama. Dan kedua gerak ini saling tegak lurus. Maka akhirnya dari kombinasi 2 gerak ini yang tegak lurus ini, maka lintasannya akan melengkung begini. Jadi itu terjadinya karena ada perpaduan dari 2 gerak yang saling tegak lurus. Jika di udara, maka yang vertikal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi ya, sehingga yang arah vertikal itu adalah yang GLBB. Sedangkan yang horizontalnya itu karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja, kecuali kalau hambatan udara diperhitungkan, maka geraknya juga akan melambat gitu. Tetapi kalau bentuknya itu berupa bola kecil begitu, maka gesekan dengan udara bisa diabaikan sehingga secara horizontal dia merupakan gerak lurus beraturan. Kemudian dalam pembahasan tentang gerak parabola ini ada 2 hal yang utama yang dibahas, yaitu adalah kecepatan dan posisi. Ya, kecepatan dan posisi benda yang bergerak sepanjang lintasannya. Nah, pertama kita akan tinjau dulu kecepatannya. Kecepatannya ada 2 macam, yaitu kecepatan awal dan kecepatan di sembarang tempat. Ya, kecepatan awal, jadi ini contohnya. Jadi gerak parabola ini bisa terjadi ketika benda yang dilempar itu kecepatannya membentuk sudut terhadap salah satu sumbu. Ya, kalau di sini adalah terhadap sumbu X. Ya. Nah, ini membentuk sudut yang besarnya theta. Maka dengan sudut theta ini nanti dia akan bergerak dengan lintasan parabola. Ya. Nah, kecepatan awal di sini V0 ini bisa kita proyeksikan karena dia itu posisinya miring, berarti dia ada unsur horizontal dan ada unsur vertikal. Ya. Yang horizontal ini proyeksi V0 secara horizontal kita sebut sebagai V0x ya, atau komponen kecepatan awal arah sumbu X ya, sedangkan yang
vertikal kita sebut sebagai V0Y, yaitu komponen kecepatan awal arah vertikal. Nah, besarnya berapa? Besarnya untuk V0x ya, itu kita gunakan fungsi cosinus untuk menghitungnya. Karena di sini kalau kita lihat antara V0x dengan V0 itu kan seolah-olah ini membentuk dua sisi pada segitiga ini. Ya. Nah, karena V0x itu mengapit sudut theta dengan V0y, maka hubungan antara V0x dan V0y dengan V0 adalah fungsi cosinus. Maka V0x-nya adalah V0 cosinus theta. Ya. Kemudian yang vertikal V0y-nya ini kalau kita proyeksikan ke kanan, sehingga seolah di sini dia ikut di segitiga ini. Maka ini adalah sisi yang menghadap sudut. Ya. Nah, hubungan sisi yang menghadap sudut dengan sisi miring adalah sinus. Maka V0y-nya besarnya kita hitung dengan fungsi sinus, yaitu V0y sama dengan V0 sinus theta. Jadi ini adalah komponen kecepatan awal, ya, komponen kecepatan awal. Nah, kemudian kadang kecepatan ini karena ada dua arah, ya, ada horizontal, ada vertikal, kadang kita nyatakan dengan namanya vektor satuan, ya, dinyatakan dengan vektor satuan. Nah, untuk kecepatan awal ketika dinyatakan dengan vektor satuan, maka nulisnya adalah bahwa V0 ini sama dengan V0xi pakai caping di sini ditambah V0y pakai caping. Ini namanya vektor satuan, ya. Ini vektor satuan arah i dan yang ini adalah vektor satuan arah j. Ya. Nah, sedangkan V0x itu adalah besarnya dari kecepatan yang arah vektor satuan i, dan V0y ini adalah besarnya kecepatan yang arah vektor satuan j. Nah, besarnya bisa dilihat di sini tadi. Jadi tinggal dimasukkan, ya, kalau mencari V0 dengan menggunakan vektor satuan, maka cukup V0x-nya ini kita ganti dengan V0 cos theta, lalu V0y-nya kita ganti dengan V0 sin theta. Kemudian ketika benda yang dilempar tadi sudah lepas dari pelontar, maka dia akan bergerak, ya, membentuk lintasan parabola. Nah, kecepatan di setiap saatnya ini kita akan perhitungkan berdasarkan jenis geraknya, ya. Kalau benda yang dilempar ke udara tadi, maka yang arah sumbu x-nya, yang kecepatan vx-nya itu adalah merupakan gerak lurus beraturan, sehingga nilainya tetap. Maka Vx-nya itu akan sama dengan V0 cos theta, atau sama dengan kecepatan mula-mula, ya, sama dengan ini V0 cos theta, ya, kecepatan mula-mula. Sedangkan Vy-nya karena dia terpengaruh arahnya vertikal sehingga terpengaruh oleh gravitasi bumi, maka geraknya adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Maka dia akan mengikuti rumus perubahan kecepatan dalam variabel waktu, ya, yaitu Vy sama dengan V0 sin theta minus gt. Ini sebetulnya diambil dari persamaan GLBB yang ini, ya. Saya pindahkannya. Jadi ini berasal dari Vt sama dengan V0 plus AT, gitu, ya. Ini perubahan kecepatan pada GLBB. Ini digunakan di sini. V0 sin theta minus GT. Nah, sedangkan kalau ditanya berapa besarnya V, itu berarti, ya, gabungan dari yang arah kecepatan arah sumbu X dan kecepatan arah sumbu Y. Maka kita hitung dengan menggunakan akar kuadrat, ya, karena kedua arah kecepatan ini kan saling tegak lurus, ya. Jadi di sini dihitung V-nya adalah akar VE kuadrat ditambah VY kuadrat. Nah, ini perlu diperhatikan, ini namanya besar kecepatannya, ya. Ini besar kecepatannya. Sedangkan secara vektor, ya, besarnya kecepatan kalau dinyatakan dengan vektor adalah V sama dengan Vx
XI ditambah VYJ. Nah, Vx-nya kita hitung dari sini tadi ya, V0 cos theta, Vy-nya kita hitung dari V0 sin theta minus GT. Nah, kemudian karena ada kecepatan itu adalah besaran vektor ya, maka juga ada arahnya ya. Arah dari kecepatan itu kita gunakan fungsi tangen ya. Jadi alfa sama dengan antitangen dari Vy per Vx. Nah, Vy per Vx-nya sama, ambil dari sini. Jadi itu kecepatan benda ya. Ini kecepatan awalnya V0 XI ditambah V0 YJ. Kemudian kecepatan di sembarang waktu itu adalah Vxi ditambah Vyj ya. Jadi ini diperhatikan. Arah dari kecepatan menggunakan antitangen dari Vy per Vx. Selanjutnya bagaimana menyatakan posisi ya sepanjang lintasan itu. Nah, posisinya misalnya di sini itu kan dinyatakan dengan koordinat ya. Kalau dengan koordinat kartesian maka posisi ini dinyatakan dengan X dan Y-nya dari titik awal gerakan dari sini. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti kalau pindah lagi ya X-nya akan berbeda lagi, Y-nya juga berbeda lagi. Nah, X sama Y-nya memenuhi jenis geraknya ya, karena mendatar itu GLB maka X-nya cukup dihitung dari V kali T saja kan gitu. Maka V-nya di sini kita gunakan V0 cos theta kali T. Sedangkan Y-nya kita juga gunakan rumus yang GLBB untuk menghitung posisi, yaitu V0 sin theta kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini adalah Vy-nya. Nah, kalau dinyatakan dengan kartesian, maka Vx ini kita tulis di sini sebagai X, lalu Y-nya kita tulis di sini sebagai Y. Sedangkan kalau dinyatakan dengan vektor satuan, maka cukup X-nya ini kita pindah di sini, kalikan dengan vektor satuannya, ditambah Y-nya ini kita pindah ke sini, dikalikan dengan vektor satuannya. Jadi R-nya sama dengan XI plus YJ. Contohnya, ya, misalnya sebuah bola ditendang dengan arah membentuk sudut 53 derajat terhadap tanah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tentukan posisi dan kecepatan dalam vektor satuan pada saat T-nya 2 sekon. Sedangkan B, besarnya kecepatan pada saat 2 sekon, dan C, arah kecepatan pada saat 2 sekon. Baik, kita mulai untuk menuliskan data dulu yang ada pada soal ini ya. Jadi diketahuinya. Saya pakai hitam saja coba. Diketahui pertama sudutnya ya, ini tetanya sama dengan 53 derajat ya. Kemudian kecepatannya ini V0-nya ya. V0-nya adalah 20 meter per sekon. Kemudian nampaknya itu saja waktunya ya. Waktunya diketahui T-nya adalah 2 sekon. Kemudian yang ditanyakan dalam bentuk simbol posisinya ya. Posisinya berarti R-nya adalah XI ditambah YJ. Ya. Ini vektor satuan dari posisinya. Kemudian yang B-nya adalah kecepatannya ya, vektor satuan dari kecepatan. Jadi V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Nah, ini pertanyaan B-nya. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah besar kecepatan pada saat itu, berarti V-nya ya, besarnya kecepatannya. Lalu yang keempat adalah arahnya, alfanya. Nah, ini ada 4 yang ditanyakan. Kita coba jawab yang nomor 1 dulu, yang A. Untuk menjawab A kita butuh nilai X sama Y ya. Jadi kita hitung dulu X-nya.
X-nya itu kita gunakan apa? V0 kosinus alfa dikalikan dengan T. Maaf, ini theta ya, kosinus theta. Maka V0-nya adalah 20, kemudian kalikan cos 53 derajat. Ya, dikalikan waktunya berapa? 2. Berarti di sini 40, ya, ini kali ini. Kosinus 53 itu adalah 0,6, ya. Berarti di sini 4 kali 6, ya. Berarti berapa? 24, ya. Ini dalam satuan meter. Kemudian Y-nya itu pakai V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, ya. V0-nya 20 kali sinus 53 derajat dikalikan waktunya itu 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Berarti sini berapa? 40 ya, 20 kali 2. Lalu sin 53 itu adalah 0,8 dikurangi, nah ini 5 kali 4. Jadi di sini adalah 32 dikurangi 20. Hasilnya Y-nya adalah 12 meter. Jadi jarak mendatarnya 24 meter, jarak vertikalnya 12 meter. Nah, ini kalau dinyatakan dengan vektor satuan, R sama dengan 24I ditambah 12J. Nah, ini jawaban untuk yang A. Kemudian kalau B-nya bagaimana jawaban B? Mencari kecepatan. Ya, kecepatan ini juga butuh Vx sama Vy. Maka kita hitung dulu Vx-nya. Nah, Vx-nya itu adalah sama dengan V0 arah sumbu X, ya. Jadi ini sama dengan V0 kosinus theta, ya. Berarti sama dengan 20 kali kosinus 53 derajat, ya. Sama dengan 20 dikalikan cos 5 derajat adalah 0,6. Hasilnya adalah 12 meter per sekon. Untuk Vy-nya sama dengan V0 sinus theta min GT. V0-nya 20 sinus 53 derajat dikurangi G-nya 10 kali 2. Sama dengan 20 dikalikan sinus 53 tadi 0,8, ya. Dikurangi 20. Maka ini adalah 16 minus 20. Jadi ketemunya minus 4 meter per sekon. Berarti kalau ada minus ini artinya benda tadi sudah bergerak ke bawah, ya. Jadi kalau saya gambar misalnya ini tadi arah sana itu V0-nya positif, ya. Bergerak ke sana muter begini. Nah, karena di sini negatif berarti dia sedang bergerak turun. Ini Vy-nya ke bawah di sini. Ini Vy-nya. Jangan Vx-nya tetap horizontal. Nah, kemudian vektor satuan dari kecepatannya V sama dengan 12I minus 4J. Ini jawaban yang kedua, vektor kecepatannya. Kemudian bagaimana untuk jawab yang C, ya? Yang C itu adalah besarnya kecepatan, ya. Besarnya kecepatan itu bisa kita hitung pakai akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, ya. Maka ini nilainya adalah 12 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat. Di akar hasilnya adalah 144 ditambah 16, atau akar dari 144 tambah 16 sama dengan
akar dari 160 meter per sekon. Ini adalah besar kecepatannya. Jadi waktu di sini itu V-nya ini adalah ini akar dari 160. Kemudian yang D arahnya ya, arahnya dari antitangen ya, antitangen dari VY dengan VX ya, VY per VX. Di sini antitangen dari VY-nya adalah minus 4, sedangkan VX-nya adalah 12. Jadi antitangen dari minus sepertiga itu sudutnya adalah, kamu bisa cari di sini ya, 18, sekian derajat. Gitu. Jadi ini bagaimana kita menentukan posisi dan kecepatan pada benda yang bergerak dalam lintasan parabola. Saya kira ini dulu untuk yang pertama, nanti kita lanjutkan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.